telah menyampaikan sambutannya di antara
dimusyawarahkan, insya Allah berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan program yang sudah ditentukan. Jadi yang kedua, menyampaikan bahwa inilah kita menuju tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak bermasalah, semua manusia tempat tinggal bermasalah. Jadi kalau bulan Ramadan ini yang dibakar dibersihkan dosa-dosanya, kalau bulan Syawal ini yang dibersihkan jiwanya, kalau bulan Ramadan kemarin dibersihkan hatinya. Kalau hatinya bersih, kalau jiwanya bersih, masuk kemampuan dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahmatullah, selanjutnya dengan diberikan sambutan dari Pak Lain, berarti pengajian ini itu sementara, karena menyambut rezeki Ramadan. Nanti akan diisi diganti di bulan suci Ramadan dengan Mu'ayyiduh hasanah, kultum-kultum dari Ustaz, baik yang dalam maupun dari luar, melalui kultum-kultum terawih. Jadi kajian nanti insya Allah tetap berjalan. Kajian nanti tetap ada tausiah-tausiah, ada juga nasihat-nasihat pada saat nanti melaksanakan sholat tarawih. Karena itu kajian yang saya isi, kajian yang diisi oleh Ustaz Sadar, berarti hari ini kita betul-betul sabar ya, karena menyambut Ramadan. Minggu terakhir, minggu depan kita sudah puasa. Kalau tidak ada perbedaan, Senin kalau Selasa kita sudah terawih, insya Allah. Baik, untuk selanjutnya saya minta ikhlasan dari Bapak satu orang. Nanti Pak dekat ini yang tidak profesi mana profesinya yang beberapa ini buat ini, ini buat satu profesi. Ada berapa? Ada 4. Jadi 3 Al-Quran sama 1 sedetan Pak. Jadi ini profesi juga sudah pakai belum? Belum. Karena saya pakai biasa. Karena dipakai itu ketahuan lagi sujud di bawah suhadi. Nah ini kenapa dia cek? Dia gampang dibawa kemana-mana katanya. Ini kalau Ramadan ini yang diserapus bukan duit, bukan uang, Quran. Ini Quran. Ini baru semua ya? Baru semua. Alhamdulillah baru semua. Ada stempel DKM bahwa itu sudah bahwa ini. Alhamdulillah. Jadi nanti jangan lihat daripada Qurannya, nilainya, tapi ini suatu penghargaan. Saya langsung nanti yang memberikan ini kenang-kenangan dari DKM. Namanya kenang-kenangan dari dijual. Yang namanya kenang-kenangan disimpan. Tapi Quran jangan disimpan, dibaca. Ya. Kalau Pak Sabit ini kelihatan kan? Oh, kelihatan. Nah, saya minta satu orang dari jemaah, kalau nanti kita sama-sama ada orang pembekalan jemaah perwakilan dari jemaah menyampaikan sepatah pepatah. Mereka selama taklim, selama kita ngaji, selama kita mendidik ilmu oleh guru-guru, oleh musola al-barokah, barangkali atas nama jemaah. Kalau atas nama jemaah berarti saya lega ada yang menyampaikan mohon maaf. Diwakili Pak Sofian. Kita satu orang, Pak Irfan. Ya, harus bisa. Pak Irfan.
Jadi menyampaikan sebutan atas nama wakil jemaah. Kasih saja ilmunya memang apa di mana saya terima pribadinya dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabillahi astagfirullah wa wabillahi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Singkat saja Pak, mungkin pesan kita, saya kira mungkin saya minta maaf dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini. Saya pribadi meminta maaf rekan-rekan apabila ada salah atau ucapan selamat kepada anggota kita saat itu. Mungkin kalau saya pribadi ada salah atau kata ucapan, pesan saya untuk pengajian kita mungkin bisa waktu itu dan untuk waktu kita tetapkan. Mungkin kemarin kita waktu Sabtu pagi ya, terus pindah dengan waktu mungkin kita akan untuk membenahi hari ditetapkan waktu tetap misalnya minggu atau Sabtu di jamaah tidak bingung. Yang pertama, yang kedua mungkin sesi tanya jawab. Mungkin sesi tanya jawab di pengajian Maisalim agak diperluas sedikit gitu kan. Mungkin kita bisa bertanya dengan masalah-masalah agama, masalah yang ada, masalah menyangkut masalah agama. Mungkin dari saya saja bisa jawab dengan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irfan wakil atas nama jemaah. Berarti saya di sini tidak mengantuk dan memang saya tidak bukan guru, tapi ini bersama-sama di mana-mana saya ingin mensiarkan hidupkan baik masjid, musola kita bersama-sama. Ya, karena itu kepada hadirin rahimahullah, dengan disampaikan dari Pak Irfan wakil jemaah, alhamdulillah saya pribadi lega. Insyaallah kami pun memaafkan daripada bapak semuanya. Mudah-mudahan nanti kajian-kajian taklim dan juga materi-materi insyaallah akan jauh lebih baik. Kita berusaha untuk yang lebih baik. Allah tidak melihat daripada hasilnya, tapi berusaha kita, ya, belajar kita. Baik, sebelum saya menyampaikan itu, saya dapat WA dari teman-teman pengurus perwakilan cabang Nahdlatul Ulama NU, baik yang dari Bina Satria, teman-teman saya yang dari Kota Bekasi, bahkan ada hiburan. Yang pertama yaitu mengikuti keputusan pemerintah dalam hal penentuan awal Ramadan dan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Alhamdulillah, untuk menghindari daripada ikhtilaf perbedaan. Karena saya pernah khotbah Idul Fitri 2 kali. Yang satu itu pemerintah, yang satu itu Muhammadiyah. Enak. Ya, jadi perkecil perbedaan ikhtilaf, kita lanjutkan ukhuwah bersama-sama. Yang kedua yaitu mengikuti radio Republik Indonesia RRI atau TVRI tempat dalam menentukan waktu buka puasa dan imsak serta jadwal sholat. Mungkin kalau di sini yaitu waktu sempat sini. Jangan berpatokan dan digital.
waktunya kurang semenit, tiba-tiba aja langsung buka aja di rumah, bapak dosa buatan orang, buatan daripada kuasa orang. Jadi kadang-kadang ada digital, kadang-kadang remote, kadang-kadang baterainya apa di rumah, gitu. Makanya jangan sampai walaupun kurang semenit waktunya belum masuk azan takut, apalagi puasa, membatalkan puasa daripada itu jemaah berjamaah. Nah yang ketiga yang penting, dalam melaksanakan salat tarawih di semua dihimbau, diharap untuk memperhatikan makhraj huruf dan tumaninah. Ya, mungkin masih banyak di kalangan ibu sendiri nanti yang sholat ibu video udah iya, yang ini belum masih bangun pakai aura ini musuh-musuhan apa ya 23 cepat-cepat gimana sih pengenalan itu 7 menit kalau nggak salah. mana 7 menit sholat terlalu cepat katanya. Iya, cuma bermenit 10 menit. Al-Fatihahnya satu nafas. Amin ini nggak pakai gaya amin, amin, betul. Nah ini, ya, ini kalau kalian program besok ada berangkat musuh semua ada. Nah ini ya, perhatikan makhluk hurufnya dan diperhatikan tumaninahnya. Nih himbauan. Kemudian himbauan lagi yang berikutnya, ini disesuaikan dengan kondisi tempat, itu tidak menggunakan suara di atas 70 atas atau mengganggu istirahat daripada orang yang istirahat. Ya, jadi biasanya maksimal itu sampai jam 10 atau setengah 9, bukan malam. Kalau di kampung itu udah mimpi bertidur udah. Ya, jadi kalau perlu kita ibadah ini masyarakat tapi juga ada tempatnya. Tadi kedua itu himbauan teman-teman saya, mudah-mudahan ya kita juga punya himbauan sendiri, tapi ini udah bentuknya organisasi dan berforum musyawarah yang banyak masyarakat, yaitu seperti tadi rumah yang ada dan lain sebagainya. Tak tolong saya minta dari mana banyak berhimbau saya saat nanti masalah tarawih, silakan menghadiri semua sholat siap katanya dan tidak menyerahkan membakar petasan. Kadang-kadang tarawih mendapat 3 4 rakaat, takutnya imamnya baru punya amalan ayat, sesuatu kaget, langsung lupa baca ayat harus buku aja. Ya, jadi kalau bisa ini diingatkan daripada kalau cewek ada rata-rata atau yang di. Baiklah, hadirin rahimahullah, mari bismillah kita bersama-sama zikrullah. Mudah-mudahan dengan zikrullah ini dapat mengantarkan kita selalu kepada Allah dimana saja, dan mudah-mudahan para almarhumin almarhumat orang tua kita yang sudah tidak ada, khususnya juga almarhumah, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah SWT terangkan dalam kuburnya, luas dalam kuburnya, Allah jadikan kuburnya wabah menjadi jannah. Mudah-mudahan Allah berikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin Allahumma. Bagi orang tua kita yang saat ini masih ada, mudah-mudahan Allah panjang umurnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan sisa umur kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Aku salah satu masih ada. Bila Allah dengan Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyatihi ma'an lillahi syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
ثم إلى ربنا شيخنا ومعلمنا وأصحابنا وأحسن إلينا وما أوصانا بالدعاء وما نهى علينا وغفرنا وسعنا إليه خصوصا إلى silakan Bapak yang menyebut orang-orang sudah ada maksimal 5 orang. Ini terjadinya. وأصولهم وفروعهم وذهبهم عليهم أجمعين. اللهم لا ورحمة الله اللهم اجعل قبورهم من الجنة ولا تجعل قبورهم قبورا ولأرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاته ورحمته وعلومه ونفعته في الدنيا والآخرة وما تصل عليه فأجمع من الله شيء له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اغفر لنا ولوالدينا آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديه وما خلفه ولم يكن لشيء من عمله إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يعرف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا
Semoga kiranya kita
kita, insya Allah Allah pun bahagiakan, berikan ketenangan, berikan senang sholat kita kepada almarhumah di dalam kesehatan. Alhamdulillah saya sudah sempat dekat, tidak dapat berziarah kepada orang tua karena biaya, karena tidak dilarang oleh pemerintah. Kalau kita pulang, maka kami itu kita bisa pagi ini sudah bisa mengirimkan doa untuk orang tua kita yang sudah almarhum. Alhamdulillah, ini gunanya tawakul, gunanya ikhtiar, gunanya kita kumpul di taklim. Selanjutnya hadirin rahimahullah, saya bersama pribadi dalam hal ini mohon juga di masalah jemaah yang seluas-luasnya nasir dan tauhid. Apabila selama saya diberikan amanah, diberikan kepercayaan untuk menyampaikan waktu hasanah, memberikan kajian yang bersumber daripada itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, baik yaitu kajian ilmu tajwidnya dan tafsir, dan juga kajian tafsir Al-Quran tematik. Apabila selama kami memberikan kajian tersebut berkhilaf atau ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada perasaan yang terlukai, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kami pribadi insya Allah ridho dan ikhlas kepada bapak-bapak untuk menjadi bagian jemaah di musola Al-Barokah ini. Insya Allah untuk santri apabila gurunya ngomong begitu sedih dan nangis, santri dulu berusaha, karena kalau santri dulu dia punya adat kepada gurunya luar biasa. Makanya mereka sedikit ilmu berupakan manfaatnya luar biasa. Sekarang banyak ilmu tapi adatnya kurang. Kita bisa rasakan, apalagi dengan belajar online. Yang penting yang isi otak ilmu apa kemudian jadi kan diserap ilmu itu. Contoh jauh-jauh di Madura itu ada seorang ulama besar namanya Syekh Muhammad Khalil. Saya kalau ke Madura habis ziarah sama orang tua, saya langsung ke Syekh Khalil dan minta izin ke keluarga. Biasanya saya berkebiasaan minta satu malam di situ, minta nafal Quran atau apa itu 24 jam ziarah dari mana-mana, nggak pernah tertentu, nggak pernah sepi. Bis sudah tahu rombongan, apalagi dengan ada Suramadu, dari Suramadu kalau ziarah masuk Madura. Kalau dulu orang Madura ingin makan bebek Sinjai, tapi sekarang jadi wisata masuk ke Syekh. Nah, beliau ini Pak, mohon maaf, 7 turunan sampai sekarang itu betul-betul menjadi orang terhormat mulia gara-gara sekolah. Sampai kita ini berharap walaupun dia dengan istri yang berapa, yang penting saya pengen punya keturunan sempurna. Yang penting pengen ada desa di sekolah. Sungguh bagaimana hidupnya sampai beliau udah gak ada di sampai sekolah ini. Beliau adalah gurunya Habibus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu atas daripada sholat istiqoroh yang sempurna. Nah, kenapa orang ini masuk ilmu? Karena salah satu sebenarnya kata tidak yakin siapa orang yang berfikrah berjuang masuk ke dalam itu, maka dia menjadi bagian santriku. Baru itu Pak, makanya di Madura ditanya agamanya apa? NU. Maka ada Islam. Jadi cinta sama NU, agamanya apa? NU. Kalau polisi, lagi demo, lagi di kamar,
nggak bakal peduli. Tapi kalau ulama ngomong turunin senjatanya, turun. Walaupun nggak pernah sholat, walaupun mandi, tunduk ulama, takut. Gitu Pak. Seseorang suatu hari di rumah di luar bermasyarakat. Contoh sederhana ya, boleh begitu misalnya. Nah, keluar. Kali ini dia berpuasa. Ini bukan untuk bermasyarakat puasa. Dulu yang namanya kendaraan itu delman, atau delman. Apa delman? Kata orang Madura, dokar. Sama ya, dokar ya. Dokar. Sampai sekarang kalau di Malaysia itu Jogja masih ada ya. Nah, kalau itu yang menjadi utama kan budaknya. Kalau dia harus dia harus perhatikan budaknya. Yang mobil itu apa namanya? Kusir. Kusir. Nah, tapi saya orang sempat mau naik, mau pasar, naik lah. Nanti tanya dah. Kira-kira berapa kita ngobrol dengan musuh tadi? Ngobrol panjang lebar, maklumlah sampai ngobrol dengan orang itu enak tuh. Ngobrol itu sampaikan kepada budak. Dan si orang ngomong begini, bagus bener budaknya, mantap. Orang budak kalau udah mantap, udah sempurna udah, mantap udah. Mantap. Dah. Lalu si budak nanya, memang budak dari mana? Berasal dari mana? Mantap benar budak sehat benar. Saya bilang lihatnya, bijak. Dah. Sang musir tadi, supir tadi ngomong, Pak Kiai, kuda ini saya sayang, senang. Kuda ini senang, kuda ini sayang. Kalau masalah kuda ini dari mana saya tidak tahu, tapi yang jelas kuda ini dari Bima. Dari mana? Bima, Nusa Tenggara Barat. Karena dulu sejarah kerajaan di sana itu rakyatnya punya berbagai macam kuda, terus kuda perang, kuda apa. Jadi kuda yang terbaik itu di dunia di antara 5. Kalau sapi itu 2, Bali, sapi merah, Madura sapi merah kecil tapi mahal. Dan itu luar biasa. Dengar kata Bima, ini kuda saya ini dari Bima. Dengar kata Bima, seseorang yang tadi pasar cuma berpikir Pak Muslim, Pak Supir, stop, berhenti. Karena bawah saya mau ke sini aja. Akhir tahu tersinggung rasanya. Ada apa? Sesuatu ada apa jadi? Takut menunggu perasaan enggak. Saya turun sini aja. Kenapa Kiai? Aisyah pergi. Saya turun sini aja. Ini berdebat, saya turun sini aja. Takut menunggu perasanya. Kenapa alasannya Pak Kiai? Mohon maaf orang-orang kan aku tinggi banget. Ini saya waktu belajar di Mekah, nuntut ilmu di Masjidil Haram. Salah satu guru saya itu orang Bima. Saya lupa siapa orang Bima. Dengar kata Bima sebelah mana? Dia takut tidak mendapatkan kerohannya gara-gara kuda dari Bima. Itu orang dulu. Kalau sekarang minjem motor yang bunyinya, pulang gak ada gajinya. Tuh, ada. Makanya mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh para guru insyaallah berkah manfaat. Iblis itu pintar Pak, cuma ada ilmu tinggi, gak ada apa manusia. Cuma iblis mengupdate terus. Apa kesalahannya? Dan kulnalil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan kulnal malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tatkala
malaikat tunduk. Siap. Oke. Enggak ada komen tunduk. Illa iblis. Tetap aja ya. Kecuali iblis. Abdul sama Rasul. Apaan? Kita beramai. Saya lama senior. Begitu masa kitanya. Diciptakan di tanah yang gak ada harganya, hina aku di api, tapi mulia saya. Apa harus terima dia? Oh ini, kok pinter-pinter, kok gak ada? Siapa yang nyuruh? Allah gak mau. Paham ya? Makanya Allah wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kau ikuti langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Kalau soal ini setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, sahabat-sahabatnya, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Kalau ada orang diberi kesempatan mau waktu di bulan Ramadan, jangan mau berkata kebaikannya, rugi. Kapan lagi? Ini banyak orang terpapar COVID, orang di masa waktu tidak bisa ibadah. Banyak orang yang meninggal. Mungkin saudara kita yang mengaku masih buka bersama, sahur bersama, tarawih bersama, itu bersama. Tahun ini mereka tidak ada. Tahun depan Allah akan. Kalau kita menggiliran semuanya. Ayo Pak, salah satunya kiat khusus sahabat, Bapak harus punya target. Sebagaimana ada perusahaan, tapi penjualannya tapi ini harus ada. Kalau tahun lalu nggak akan jadi bahan satu kali. Kalau tahun lalu terawih bolong-bolong, tahun ini tidak boleh bolong. Kalau terawihnya apa jalan-jalan, musola, nah tahun ini target semuanya. Lihat, Ramadan terakhir saya ini harus lebih baik kalau Ramadan sebelumnya. Bisa jadi Ramadan terakhir saya tahun depan saya mau kemana? Apa itu? Target mana? Makanya orang yang beriman yang Ramadan berbeda. Sahabat Pak, ketika dia menjelang Ramadan, apalagi sahabat, sekarang ada banyak kalimatnya. Allahumma barik lana, berkahi, berkahi, berderajat, wasyabban, bersabar. Kalimat ini beda, bukan baik, bukan berkah, bukan berlina. Sampaikan, pertemukan lagi Ramadan dan Ramadan. Berharap, pengen, bukan kitanya. Masya Allah. Nih, sudah dalam pintu tinggal satu lagi. Kami sambut dengan rasa gembira dan beriman kepada Allah, karena kuasa itu diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah. Maka orang yang terpanggil besok. Jelas ya? Nah, hadirin rahmatullah, menyambut Ramadan ini pada sama-sama bersihkan hati kita, jiwa kita yang ada sana hingga ada kita lain nanti kita saling memaafkan antara kita. RT keluarganya, kepala rumah tangga dan istri anak-anaknya, yang punya saudara dan saudara-saudaranya kita minta maaf lengkap, tapi maafkan terus susah. Kalau seorang kita hari ini ngomong sengaja di mana ada waktu, di mana ada pembunuhan sementara, di situlah momennya kita kumpul semuanya. Baiklah hadirin rahmatullah, mari kita sama-sama akhiri ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu harapan mudah-mudahan kita dijabah Allah Subhanahu wa taala, dan nanti minta semuanya sebelum salat bersama-sama kita nanti laksanakan suasana doa namanya suasana isyraq. Waktu disuruh itu pahalanya lebih baik daripada orang melaksanakan haji dan umroh sempurna. Biaya berapa? Haji berapa? Umroh berapa? Ini sholat ada dua rakaat. Kemudian sholat sunnah isyraq dua rakaat. Allah. Ya, orang nanti sarapan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya karim, wa qulna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah, wa bisirril Fatihah, wa bi karamatil Fatihah, wa bi jahil Fatihah. Ya Malikal, ya Kashifallah, ya Manabihi, ya Mujibu ya Rahman, ya Tabi'an Bala'i Rahman, ya Tabi'an Bala'i Rahim. Allahumma ya Allah, jika saat ini ada jemaah yang sakit, sembuhkan dia ya Allah. Ya Rabbana, jika saat ini ada jemaah
Ya Rabbana jika saat ini ada jemaah kesempitan rezeki, murahkan rezekinya ya Allah. Ya Rabbana jika saat ini ada jemaah yang bersisi paham satu sama lain, damaikanlah mereka ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jika saat ini ada jemaah yang sesat duniawi, karena Engkau hidayah kepada dia ya Allah. Allahumma ya Allah, jika ada saat ini jemaah yang lalai, karena hidayah ya Allah kepada dia ya Allah. Allahumma ya Allah, jika ada di antara jemaah saat ini bersedih hati, maka kembalikan ya Allah keceriaan di wajahnya ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Ilahana, kami mohon kepada-Mu ya Allah, terimalah segala doa kami. Ya Rabbana, jadikanlah apa yang kami lakukan pagi ini ya Allah sebagai amalan untuk bekal kami menghadapnya kelak ya Allah. Ya Allah, tegarkanlah hati dan badan kami untuk tetap berjalan dalam naungan cahaya-Mu ya Allah. Ya Rabbana, hilangkanlah kejenuhan dalam diri kami sehingga kami bisa memberi yang terindah bagi keluarga, sahabat dan saudara kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, dosa semuanya kami, dosa aku, dosa diri, dengki, hasut yang memiliki dalam hati kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa keluarga kami, ampuni ya Allah dosa keluarga kami, baik mereka yang masih hidup maupun yang telah wafat. Allahumma ya Allah, satukan hati jemaah muslimin ya Allah dalam rangka untuk mencapai ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum berdoa, ini ada doa yang nggak bisa saya jawab, nanti bisa menjadi wakaf musyawarah. Quran ini harganya lumayan, pakai belinya. Ini nanti Bapak cuman nih apa namanya Quran yang cetakannya dia merujuk kepada Departemen Agama. Jadi mudah dibaca. Per lembar itu sudah ada 7 ayat. Jadi buat hafal gampang. Pertanyaannya gampang sekali. Tapi saya jawab, sebutkan 3 yang membatalkan puasa. Lanjut, yang membatalkan puasa. Makan atau minum secara sengaja. Ya. 2. Bersimak di siang hari secara sengaja. Pernah nggak? Pernah nggak? Sengaja. Sengaja karena bukan sengaja. Lanjut, 3. Yang ketiga, masuknya sesuatu ke lubang dengan sengaja. Ulang lagi. Yang mentah dengan sengaja, mentah. Mentah dengan sengaja. Contohnya kayak apa? Ini tolong. Oke, terima kasih. Ini sudah terangkan. Pertanyaan saya yang kedua. Terima kasih. Foto nih. Baju ini. Kita baru 10 tahun, ini sudah ada juta. Syarat asal kesertaan. Jadi Bapak itu tidak suka syaratnya. Kalau tidak suka, silakan. Boleh jawab tadi. Jangan. Kita tanya yang taklim. Jadi Bapak tidak suka sholatnya kalau usaha. Di antara sekian baca syarat sholat, saya minta 3 saja. Maju kita yang. Pertama balik. Pertama balik. Ya. 2 berakal. Terus 3 keadaan suci. suci. Alhamdulillah salah. Ayo, kamu lagi. Ini kita saat sholat kita terus sholatnya. Oh, masuk ini. Mundur masuk. Nah, ayo. Lain. Siap.
Apa ini apaan? Suci itu bebas dari hadas. Harus apa? Hadas besar maupun kecil. Kalau harus kecil dihilangkan dengan apa? Dengan membasuh dengan air. Semua juga ada air. Ayo, harus kecil dihilangkan dengan apa? Kalau besar dihilangkan dengan apa? Mandi sampai mati nggak? Oke, kata bagi bersuci. Dua, Menghadap kiblat. kiblat. Tiga, jadi satu, tinggal satu lagi. Kita belum bagi dua nih. Tiga, cuma ini. Bukan. Melaksanakan rukun-rukun sholat. Tinggal satu lagi. Bapak sampai satu makan. Tadi benar-benar tuh, tinggal satu lagi. Nyerang bagaimana? Aku masih pikir. Aku buka Google dulu. Niat. Sana. Masih lagi. Hah? Tahu saya lagi dibuka. Udah cerah. Cerah. Ini tinggal satu lagi seperti. Yuk Pak, silakan Pak. Terakhir nih. Dipanaskan nih. Silakan. 3 sah sholat. Tak koreksi ya? Boleh? Koreksi. Mana ini dulu ya, bisa apa ini? Sama aja sama aja. Coba. Pada kayak coba. Yang pertama, Ya. waktu masuk sholat udah pasti. Terus kedua, bebas dari batas kecil dan besar. Kedua, menutup aurat. Nah, ini cuma 3 gampang. Kalau balik, kalau ustaz, kalau berangkat itu wajibnya sholat. Kenapa ustaz? Kenapa nih muslim sholat? Kalau muslim sholat, kalau Islam wajib sholat. Kalau berangkat wajib sholat. Kalau balik wajib sholat. Anak-anak nggak wajib sholat. Orang yang nggak berangkat nggak wajib sholat. Makanya kalau ada orang yang berangkat, kalau dia nggak sholat, kalau dia nggak Islam, bukannya dia apa lagi? Berarti dia orang berangkat atau anak-anak. Paham ya? Kalau saya tadi itu masuk waktu sholat. Kurang 1 menit mau sholat, sah sholat. Belum masuk waktu. Auratnya ditutup, sah sholat. Ngadep kiblat, sah sholatnya. Oke, nih kaidah hukum ilmu tajwid. Oh, apa aja yang penting bapak tahu ini dan arti atau apa. 5 aja boleh apa dikatakan. Nih terakhir. Silakan. 5 aja. Hukumnya kan banyak. Ada guna atau apa. Bapak bebas baca. Berat terus saja pertanyaannya. Maju. Ya sudah. Hukum iklab. Islam. Iklab. Ikrab. Oke. Idgham bila guna, idgham bi guna, izhar ikhfa. Itu apa? Izhar yang jelas. Itu jelas apa? Tidak. Hal Halaqah ya? halki. Tidak kami. 5 satu. Izhar halqi. Ya. Ikhfa. Ikhfa. Iklab. Iklab. Bila guna bi guna. Izgham bila guna bi guna. Itu bila guna. Bi guna. Diguna. Udah. Itu. Yakin nih.
Saya begini sini. Allahu Akbar. Nih Pak, jadi doorpress nih, setuju nih? Enggak. Dah, katakan ini ringan. Sebutkan 2 huruf yang mengajar di musola Al-Barokah. Ini apa ini? Bapak. Ini kalau Pak Sarwono yang sujud kelewatan. Siapa yang menjadi guru tetap di musola Al-Barokah? 2 guru, silakan. Coba ini nih, yang penting siapa namanya? Kausar, Pak. Pak Kausar, siapa? Yang Ngajar di siapanya? Satu, Pak dan lengkap namanya. Pak Saiful Amir. Ustadz Saiful Amir. Guru yang ngajar. Oh, iya. Yang ngajar di sini, gurunya ada 2. Nanti kalau saya jawab, nanti kasih. Satu. Yang jelas Ustadz ya. Ada Pak di situ Pak. Ada ya? Iya. Ustadz Saiful Amir. Ustadz Saiful Amir. Siapa? Ustadz Yang lengkap. Saiful Amir. Saya menjawab. Saiful Amir. Saiful Amir. 2. 2. Nah, ini yang ikutin oleh Pak. Umi Pratiwi. Siapa? Umi Pratiwi. Yang ini. Apa kemarin? Pak. Jangan ini. Apa? Ustadz Syahdan. Ustaz Syahdan. Syahdan. Berapa kalau Syahdan? Ya. Berapa? Malam Jumat atau malam Sabtu? Malam Sabtu. Nggak ngikutin. Sampai dia orang di Ramadan, orang berpuasa, merupakan ibadah Allah SWT. Baik, nanti kita bermuhasabah, berpapakan, tanpa bulat tangan, tandanya kita wujud kebersamaan, sekaligus wujud daripada bermanfaat. Sholat sunnah saya waktunya, Bapak dan Bapak besar, nanti kalau secara kita. Yuk.